Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bareng saya Dewi Pobo, live lagi teman-teman. Dan kali ini live-nya di dapur teman-teman. Sambil saya mau angkatin cucian piring dan gelas dari mesin cuci. Nyucinya udah tadi malam, tapi baru sempet untuk ngambilin sekarang. Apa kabar teman-teman semua? Ini sudah malam ya di Indonesia, habis isya ya sekarang. Sambil nunggu teman-teman yang lain yang bergabung. Mbak Jihan, halo, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik, sehat Mbak. Dari Mini di Cirebon, halo Mbak Mini, apa kabar? Sehat selalu. Bentar ya teman-teman, sambil ngangkatin piring ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Habis ini nanti kita cerita-cerita sedikit ya tentang kehidupan berkeluarga ala WNI yang salah satu WNI yang menikah dengan orang asing atau WNA. Di sini kita ada asisten rumah tangga apa enggak? Di sini, di tempat saya tinggal ini sekarang di Samar ini ada, tapi tidak setiap hari seperti di Castellon. Kalau misalnya saya pas lagi capek banget atau misalnya saya lagi agak nggak mood untuk beres-beres rumah gitu, biasanya kita telepon terus datang untuk bersih-bersih gitu. Nggak setiap hari teman-teman. Paling 2 minggu sekali, atau kalau pas lagi banyak banget tamu itu paling seminggu sekali, nggak setiap hari. Mbak Desi malam, Mbak Wiwi Sugeng Dalu, Mbak Nadia, apa kabar Mbak Nadia? Di sini siang teman-teman, jam 2 kurang 15 menit di sini sekarang. Nyuci kerang saya teman-teman nih. Kerangnya saya cuci fosil tuh. Ini kemarin dipakai teman saya, ada teman saya yang merokok, dan karena di rumah ini nggak ada orang merokok, jadi kita nggak punya asbak. Terus dia pakai asbak dari cangkang kerang. Kalimantan Timur. Halo Mbak Esa Fikri, Mbak Mardianti, Jambi apa kabar? Mbak Wiwi, Matilda yang di Mbak Matildanya tasih sekolah Mbak, mungkin insya Allah niki nembe dijemput bapak baru dijemput bapaknya. Mbak Nelly Kuoto, halo apa kabar? Padang Pariaman. Padangnya di mana Mbak? Mbak Tri, apa kabar Mbak Tri? Bentar. Nah gini ya. Maafkan ini rumah berantakan teman-teman. Malam Mbak Dewi Jambi hadir, suka dengan, terima kasih Mbak Novita, Mbak Dias, Caniago ini nama Padang juga ya. Mohon maaf gambarnya, kameranya saya pindah ke sini, gambarnya agak blur ya teman-teman. Agak blur kameranya. Assalamualaikum Mbak Feraningsih, Kalimantan, Mbak Wahyuni, apa kabar? Sambil nyapa teman-teman dulu deh ya, sebelum kita bercerita.
teman-teman di Indonesia nyuci piring berapa kali sehari? Apa langsung kalau misalnya habis make, minum atau habis makan langsung dicuci atau ditumpuk dulu baru dicuci sore hari? Teman-teman versi yang mana? Versi yang habis pakai langsung cuci atau versi yang ditumpuk dulu baru kalau sudah penuh sinknya baru dicuci? Terima kasih Mbak Mardianti. Alhamdulillah kami semua juga sehat di sini. Saya kalau nggak ada mesin cuci, teman-teman, nggak ada mesin cuci piring, saya grup yang kalau habis pakai langsung cuci. Saya grup yang itu, bukan grup yang ditumpuk dulu baru dicuci. Tapi kalau ada mesin cuci gini, saya nunggu mesin cucinya penuh dulu. Karena kalau mesin cucinya isinya cuma 1 gelas atau 2 gelas itu sayang teman-teman, buang energi listrik. Oke. Sarapan tadi sarapannya telat saya teman-teman. Sebentar. Si cantik Matile mana? Mbak Mujianti Muji, Mbak Puspita Nur. Matilenya masih di sekolah. Jadi sebentar lagi dia akan pulang. 8 lagi dia akan keluar dari kelas. Ini papanya sedang on the way untuk jemput Matile. Iya Mbak Wiwi, sama. Saya kalau nggak ada mesin cuci, itu saya juga langsung saya bersihkan semuanya, saya cuci semuanya. Saya nggak nunggu penuh dulu, nggak, langsung habis pakai langsung cuci, habis pakai langsung cuci, biar nggak belangkah gitu rumahnya. Dan juga nggak semua peralatan dapur tuh bisa masuk ke ini teman-teman, bisa masuk ke mesin cuci, nggak semuanya. Jadi ada beberapa yang saya cuci pakai tangan, misalnya pisau ini sebisa mungkin saya cuci pakai tangan, karena kalau dicuci pakai mesin cuci itu ketajamannya cepat habis teman-teman. Terus kalau yang kayu-kayu gini, kadang-kadang lupa, kayu bambu gini kadang-kadang lupa tak masukkan ke mesin cuci, cuman biasanya ini saya cuci pakai tangan. Terus kayak teflon yang untuk masak, yang besar-besar gitu, karena makan tempat ya teman-teman, itu juga saya cuci pakai tangan biasanya gitu. Oke, satu lagi ini plastik. Tadi Nacho sempat pulang ke rumah sebentar untuk naruh belanjaan. Assalamualaikum, dari Kisaran Medan Sumatera Utara, hadir suka lihat video Mbak. Terima kasih Mbak Rezieta Dek Rajot, namanya susah banget. Terima kasih Mbak. Oke, hari ini lumayan slow hari ini, saya bisa live lagi bareng teman-teman. Wah, nanti sore ada kerjaan, terus akan ketemu sama beberapa teman di sini. Tapi siang ini agak lumayan free saya teman-teman. So kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, kita siapkan dulu peralatan ngobrol kita hari ini ya. Sebentar. Bawang bombay dan juga telur. Oke. Terus telengan dan juga pisau potong.
Iya Mbak, kangen live-nya Mbak Anti. Halo Mbak Anti. Oke teman-teman, sambil kita ngobrol ya hari ini. Ya tadi kan bikin judul rahasia, salah satu rahasia saya yang bikin suami bikin suami kelepak-kelepak. Mohon maaf kalau judulnya agak sedikit lebay. Jadi kan mungkin nggak banyak ya, tapi ada beberapa di antara kita yang kayak, apa sih sebenarnya rahasia keluarga bahagia? Apa sih sebenarnya tips dan trik biar keluarga kita bahagia? Teman-teman punya nggak sih sebenarnya kayak yang merasa gini, keluargaku tuh benar-benar keluarga yang bahagia banget. Dan kenapa kok keluargaku bahagia banget? Itu karena aku punya rahasia ini gitu, ada nggak sih? Jadi seakan-akan kalau misalnya aku nggak melakukan ritual rahasia itu, keluargaku nggak akan bahagia, atau suamiku akan nggak akan bahagia gitu, ada nggak sih? Atau ada nggak di antara teman-teman yang sampai googling, cari-cari rahasia keluarga bahagia, rahasia agar suami bahagia, rahasia agar suami lapak-lapak? Ada nggak teman-teman? Halo Mbak Tamalia, aku belum nikah. Atau mungkin Mbak Wiwi yang belum berkeluarga, terus sedang mencari pasangan hidup dan sedang menyiapkan ilmu agar nanti keluarganya setelah menikah bahagia gitu, ada atau enggak teman-teman? Anyway, jadi ini sekarang saya mau cerita ke teman-teman salah satu rahasia saya. Sebenarnya dibilang rahasia juga enggak, cuman ini salah satu yang saya lakuin selama saya berkehidupan bersama bersama suami saya di sini ya teman-teman. Salah satunya adalah urusan perut teman-teman. Manusia itu kalau perutnya kenyang teman-teman, biasanya pikirannya juga akan tenang, nggak ngerambiang kemana-mana. Tapi kalau perutnya lapar, kecuali puasa ya, kalau puasa kan emang udah niat ingsun, apakah itu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, apakah niat karena lingkungan sekitar, dan niat-niat yang lain itu beda lagi. Tapi kalau dalam kehidupan yang tidak ada puasa niat ataupun apapun yang lainnya, dan perutnya lapar, itu biasanya akan ngefek ke pikiran kita gitu. Nah, salah satu rahasia saya, sebenarnya rahasianya ini bukan cuma untuk suami saya sebenarnya, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Jadi kalau kita perutnya kenyang, itu bawaan hati itu juga nyaman gitu loh teman-teman, tentram di hati kalau perutnya kenyang. Tapi kalau perutnya lapar itu pikiran kemana-mana, pengen makan ini, bla 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 bli bli bli, sampai dengan gerambiang mikirin yang aneh-aneh, mikirin yang enggak. Nah ini sekarang saya mau bikin salah satu makanan kesukaan suami saya. Jadi suami saya itu suka makan salad, tapi dia bukan lettuce lover, bukan orang yang suka makan salad daun-daunan yang hijau-hijau gitu, bukan. Jadi dia bisa makan, tapi itu bukan makanan favoritnya dia. Bukan berarti kalau saya bikin salad yang pakai daun-daunan gitu dia nggak makan, enggak. Cuman dia akan lebih suka salad kesukaannya dia. Gitu. Salad kesukaannya dia itu apa? Salad kesukaannya suami saya itu adalah yang sayur yang mirip buah-buahan. Jadi kayak misalnya paprika hijau seperti ini, kemudian onion atau bawang bombay, kemudian tomat. Jadi model seperti buah tapi yang masuk kategori sayur nih teman-teman. Ini adalah tomat ungu, di sini dibilangnya tomate morado, seperti ini. Anyway, dan hari ini saya mau bikin salad kesukaannya Nacho. Saladnya ini adalah tadi yang saya bilang sayuran yang bentuknya sayuran tapi yang bisa dibilang kayak buah sayur gitu. Terus dicampur sama telur. Tapi telurnya bukan telur ayam ataupun telur bebek ataupun telur bukan telur burung puyuh. Tapi telurnya adalah ini. Mohon maaf kalau bentuknya agak aneh ya. Ini teman-teman.
Apakah ini teman-teman bisa nebak nggak ini telur apa? Mbak Eka Fitri. Ya Mbak, biar nggak lupa bahasa Jawa. Ada teman-teman yang tahu nggak ini telur apa? Nih, ini telurnya. Ini sudah dimasak telurnya. Jadi ini telurnya udah matang nih teman-teman. Udah matang dan ini dalam keadaan dingin. Oke Mbak Wiwi. Jadi ini adalah telur ikan nih. Nama ikannya adalah ikan merluza. Bahasa Indonesianya apa ya ikan merluza? Coba tak lihat ya. Saya nggak tahu ikan merluza itu bahasa Indonesianya apa. Ikan merluza. Merluza mana? Ikannya itu warnanya putih dagingnya. Di sini dibilangnya cuman semacam ikan, jadi nggak tahu apa. Oke, anyway, jadi bahan-bahan yang akan saya bikin untuk membuat salad kesukaan suami saya, karena tadi yang saya bilang rahasianya adalah kalau perut kenyang, pikiran itu tenang, keluarga pun jadi tenang juga. Jadi bahan yang akan saya pakai untuk bikin salad kesukaan suami kali ini adalah menggunakan paprika hijau. Kita bisa ganti paprika hijau, merah, kuning, atau misalnya teman-teman pakai paprika yang kekinian yang warna abu-abu, saya nggak tahu ada atau nggak di Indonesia, bisa. Tapi jenis paprika, cabai sebenarnya juga masuk ke dalam jenis paprika, tapi cabai kan pedes banget ya dan kecil-kecil, jadi saya menyarankan lebih baik pakai paprika yang seperti ini saja, hijau, merah, kuning, warnanya terserah. Kemudian bawang bombay, ini kalau teman-teman kurang suka bawang bombay mungkin teman-teman bisa pakai sedikit karena kan bawang bombay agak pedas ya. Kemudian juga tomatnya bisa pakai tomat jenis apa saja. Saya menyarankan pakai tomat yang besar-besar, jangan pakai tomat yang cherry. Pakai tomat yang besar-besar seperti ini, walaupun nanti teman-teman nggak dapat tomat yang seperti ini modelnya, saya tidak selalu pakai tomat yang seperti ini. Saya pakai tomat yang penting tomatnya besar dan tidak terlalu empuk teman-teman. Jadi sebenarnya agak lebih mengkal lebih bagus, cuman ini udah agak empuk nih karena udah kelamaan beli beberapa hari yang lalu. Kemudian telur, ini saya pakai telur ikan, teman-teman bisa pakai telur ikan jenis apa saja ya, yang penting telurnya agak besar karena kalau telurnya cuman kecil, telurnya sedikit nanti kurang berasa. Kemudian sepertinya saya punya apa enggak ya, lupa saya. Oh ada cuka, kemudian olive oil nih. Cukanya pakai cuka yang bening, jangan pakai cuka yang merah karena kalau cuka yang merah atau hitam itu akan merusak warna dan juga rasanya agak manis-manis. Terus nanti kalau dicampur di salad itu saladnya warnanya jadi buruk rupa teman-teman. Jadi bisa pakai cuka apa saja. Ini saya pakai cuka anggur, bisa pakai cuka apel atau jenis cuka yang lain ya. Tapi jangan pakai cukonya orang Palembang yang untuk kuah pempek ya, karena rasanya berbeda. Kemudian olive oil seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya olive oil mungkin bisa di skip minyaknya, tidak apa-apa. Terus ditambah dengan garam. Cuman itu aja bahan-bahannya. Kemudian bagaimana cara menyajikannya, sambil saya potong-potong teman-teman. Ini disajikan dalam keadaan dingin. Jadi di Spanyol itu ada banyak jenis makanan itu yang disajikan dalam keadaan dingin. Jadi bukan cuma es krim di sini yang disajikan dalam keadaan dingin. Banyak sekali jenis-jenis makanan yang memang sengaja dihidangkan dalam keadaan dingin. Kalau di Indonesia ada nggak teman-teman ya, makanan yang disajikan yang dia harus masuk kulkas dulu? Bukan kue ya. Kalau kue kan mungkin ada ya, kue atau es krim. Tapi ini makanan, ada nggak? Saya ingat-ingat kayaknya di Indonesia kayaknya hampir semua makanan lebih enak kalau panas-panas kali ya. Kalau di sini banyak, terutama mungkin juga karena negara 4 musim ya teman-teman, menyesuaikan dengan cuaca juga barangkali. Kalau musim dingin atau sudah musim gugur, sudah akhir-akhir gitu, di sini jarang
kita makan makanan yang disajikan dalam keadaan dingin. Ada tapi nggak sepopuler kalau di musim panas. Kalau musim panas ini karena cuaca panas, jadi enak kalau makan yang segar-segar, dingin-dingin gitu. Termasuk makanan yang asin-asin pun seperti ini, makanan untuk mengenyangkan perut ya. Itu banyak disajikan dalam keadaan dingin. Udang itu juga ada jenis udang yang dimasak ya, disajikan setelah disimpan dulu di kulkas, gitu banyak. Mbak Sri, Mbak Warida, halo, apa kabar? Jadi kayak yang apa ya, yang rahasia bikin suami klepek-klepek banget. Yang rahasia-rahasia banget itu sebenarnya nggak ada sih teman-teman. Saya nggak punya rahasia yang jurus itu, pokoknya suami benar-benar klepek-klepek gitu, nggak ada. Ya salah satunya ini, saya sajikan makanan yang dia suka pun itu kalau saya sempat, karena kan saya nggak selalu waktu saya nggak 24 jam di rumah terus, nggak cuman ngurusin keluarga, banyak urusan yang lain juga, jadinya waktu pun terbagi-bagi. Tapi kalau misalnya ada waktu luang gitu, saya usahakan untuk ya masak yang simpel-simpel, yang nggak harus masakan Indonesia terus suami saya harus coba gitu, enggak. Sekali-kali masak masakan mereka. Kita bisa bayangin kalau misalnya kita misalnya yang simple aja suka sama lupis misalnya, terus tiba-tiba suami kita masak lupis atau belikan lupis, kan seneng kan kita. Sama juga suami juga gitu, kalau misalnya ya senengnya misalnya pecel yang cabenya cuma 3, mau pecel apapun, sayurnya apapun, yang penting cabenya 3 misalnya, itu suami seneng, terus teman-teman buatin, kan suami kan bakalan seneng juga gitu. Karena sejatinya baik itu laki-laki Indonesia, laki-laki Eropa, untuk kebutuhan makan sebenarnya hasrat makan sama, walaupun jenis makanannya berbeda, tapi kalau perutnya kenyang mereka akan bahagia gitu teman-teman. Kalimantan Timur, Jogja hadir. Halo Mbak Eka. Suami dan anak kemana? Halo Mbak Ita Dewi. Suami dan anak kemana? Matildenya di sekolah. Terus suami saya lagi jemput Matilde sekarang. Ini tomat saking besarnya. Nih teman-teman, sampai meletek ini tuh. Yang sedang tumbuh membesar, terus kena matahari, jadinya meletek-meletek. Kebanyakan tomat-tomat yang besar-besar gini kalau musim panas tuh pada meletek-meletek. Bakar kena matahari. Cuman di sini kalau musim panas tomatnya manis banget teman-teman. Dulu ya, awal-awal saya tinggal di Eropa, waktu itu kita tinggal di Irlandia ya, itu jenis sayuran di sana nggak terlalu banyak ya, banyak sekali di sana sayuran, buah itu impor, karena kan negara di sana cenderung dingin, tidak semua buah-buahan, tidak sevariatif di sini lah, tidak sevariatif di Spanyol, termasuk tomat juga tidak semodelnya, kemudian variasinya itu tidak sebanyak di Spanyol. Waktu itu suami saya bilang kita beli tomat yang ini karena tomat yang ini rasanya beda. Bagi saya yang datang dari Indonesia, which is di Indonesia pada saat itu di lingkungan saya atau di kehidupan saya, taunya saya tomat sayur, tomat hijau, sama tomat yang kecil-kecil itu, udah itu, nggak terlalu banyak saya tahu variasi-variasi tomat-tomat yang lain. Dan rasanya tomat ya gitu, kecut-kecut gimana gitu kan, tomat-tomat di Indonesia kan ya rata-rata gitu, paling banter. Kalau masuk supermarket tomatnya yang lebih besar-besar tapi rasanya sama, udah gitu. Terus suami saya, kita ke supermarket, suami saya milih tomat yang ini karena yang ini rasanya berbeda. Terus saya kayak yang masa sih tomat rasanya beda, tomat ya gitu-gitu aja rasanya. Pada saat itu maido teman-teman, maido tuh ngeyel. Nggak percaya sama omongan orang, itu bahasa Jawa maido. Nah sekarang ketika saya udah lama tinggal di sini, sebenarnya dibilang lama juga enggak ya, saya pindah ke Spanyol tahun 2017. Itu akhirnya saya tahu memang betul teman-teman, memang betul rasa tomat itu berbeda di sini. Jadi
kalau kita beli sembarang tomat itu memang fatal untuk hasil makanan. Kayak misalnya saya lagi bikin salad nih sekarang. Saya beli tomat khusus yang untuk salad ini. Ini Nacho yang beli. Tapi kalau saya beli tomat yang untuk sayur itu rasa saladnya beda karena rasa tomatnya berbeda, teman-teman. Ada yang lebih manis gurih, ada yang lebih kecut, ada yang lebih seger. Rasanya beda-beda. Saya mau tunjukin ke teman-teman dalamnya tomat ini seperti apa. Nih, aduh, bentar, netes. Nih, dalamnya seperti ini tomatnya. Ini cantik ya, teman-teman tuh. Ini dalamnya, ini mau saya potong-potong. Jadi itu juga jadi salah satu pembelajaran untuk saya. Nek orang ngerti, kalau nggak tahu, nggak usah maido, nggak usah ngeyel. Karena ternyata betul. Terus gini, kalau musim dingin nggak usah masakan yang mengandalkan tomat sebagai rasa. Misalnya kalau salad tuh kan kita ngandalin rasa tomatnya gitu kan. Jadi kalau musim dingin nggak usah terlalu banyak bikin salad tomat. Kenapa saya bilang gitu? Karena tomat di musim dingin itu rasanya nggak enak. Itu saya juga nggak percaya. Tomat dari dulu juga rasanya sama. Karena itu tadi teman-teman, orang yang nggak tahu tuh ngeyelnya luar biasa. udah ngeyel, udah nggak tahu dan nggak tahu terus ngeyel dan nggak tahu diri. Sama aja tomat musim dingin musim panas yang namanya tomat ya tomat cherry musim dingin, tomat musim panas juga namanya tomat cherry, tapi ternyata rasanya itu berbeda, teman-teman. Di musim panas rasa tomat itu jauh lebih manis dibanding di musim dingin. Kalau musim dingin itu cuman berair tapi nggak ada rasanya, hambar rasa tomatnya. Paling kecut hambar gitu, seger tapi nggak manis. Tapi kalau di musim panas, ulala, manisnya tomat di sini luar biasa. Kenapa? Karena ternyata matahari itu membantu proses manisnya buah-buahan. Ternyata, teman-teman. Ini dia tomatnya, sudah selesai saya potong-potong dadu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam box. Saya masukkan ke dalam box agar saya bikinnya lumayan banyak ini, agar bisa disimpan, ditutup di dalam. Kita masukkan ke dalam kulkas, ditutup. Terus kalau misalnya sewaktu-waktu Nachonya lapar, atau untuk malam atau untuk besok, tinggal ambil sedikit seperlunya, kemudian langsung dicambil gitu. Sekarang saya akan potong ininya. Ini terakhir biasanya, karena biasanya saya menangis kalau saya teman-teman ngupas ini, biasanya saya nangis, matanya berkaca-kaca. Anyway, sebelumnya saya mau potong ini dulu deh, telurnya ini, teman-teman. Gimana ya gunting saya ya? Ini ada yang pakai gunting, nggak ditaruh lagi di tempatnya. Oh, ya. Assalamualaikum Mbak Depo, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik, Mbak Sri, Mbak Tengku Karmensyah, salam kenal dari Medan. Saya Mbak Tengku Karmen ini kan ada beberapa kali komen kalau saya live ya. Kalau saya baca Mbak Tengku Karmen ini, saya selalu mikir Mbak Tengku Karmen ini adalah blasteran antara orang Aceh sama orang Spanyol atau orang Latin. Karena kayak nama Carmen itu nama orang Latin, orang Spanyol kan banyak yang namanya Carmen. Terus Tengku kayak yang itu dari Aceh, bau-bau Aceh gitu. Padahal Mbak Tengku Carmen itu tinggalnya di Medan. Ini teman-teman telur ikannya. Tuh, ups, netes, ada airnya sedikit. Bentar, tak lap dulu, biar nggak bau lantainya. Ini akan saya potong. Dipotong normal sih, dipotong gini, potong gini. Ini sudah dimasak nih teman-teman, protein tinggi. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali teman-teman. Ini dingin ya teman-teman. Mbak Amsya, Mbak Dewi matur nuwun resep cake apelnya. Sama-sama Mbak.
Silahkan dicoba, nanti kasih tahu saya ya hasilnya bagaimana. Enaknya. Saya potong-potong gini. Kemudian akan kita campur ke dalam tomat. Enak sekali ini. Nih. Telur ikan ini, Mbak. Tuh. Telur ikan. Halo Mbak Anis, Mbak Moza Jagat. Saya nggak tahu ini Matile pulang sekolah ini mau langsung makan apa kita mau keluar dulu. Biasanya tuh kalau kita belum terlalu lapar ya, dan ada teman-teman, biasanya kita keluar dulu ke hotel. Teman-teman kalau yang ngikutin saya selama summer mungkin tahu ya, tempat nongkrong kita itu di sini di Hotel Patricia. Ini hotel punya teman. Kita ngumpul di sana misalnya, minum, makan snack gitu. Enak banget teman-teman. Wow. Nah. Sudah saya potong-potong. Sekarang akan kita masukkan ke dalam sini. Kalau Naca udah beli telur ikan gini, itu sebenarnya kayak udah, dia tuh kayak udah ini, sinyal minta dibuatin salad. Nih, ini sinyal dari Naco nih. Kalau dia udah beli telur gini, karena telur gini memang enaknya dibikin salad dingin gini. Kalau yang masih mentah itu beda lagi cerita. Kalau yang masih mentah itu bisa kita goreng pakai tepung, kita makan pakai nasi, atau kita bikin perkedel atau kroket. Tapi kalau yang udah dimasak gini, hampir 99,9% biasanya telur ini dibikin salad. Oke, next. Sekarang saya mau buka ini bawang bombaynya, karena ini bawang bombaynya besar, saya nggak akan pakai semua. Mungkin saya pakai semua karena ada sebagian yang agak busuk. Ini bagian ini kita buang. Dan bawang bombay ini kalau dia sudah agak berubah warna, baunya nggak enak. Nanti kita buang bagian yang sudah rusaknya. Kepake, nggak ada yang kepake ini bawang bombaynya, cuman sauprit. Cuman segini yang saya pakai, separohnya, yang lainnya saya buang. Lamaan ini bawang bombay. Selama saya di sini dari bulan Agustus, teman-teman, saya beli bawang bombay baru sekali, sak wadah itu 1 kilo apa ya waktu itu, belum beli lagi. Karena beberapa kali masak, tapi masakannya nggak butuh bawang bombay. Terus kita sering makan di luar juga. Ntar saya cek, mana tahu saya punya bawang bombay di kulkas yang sudah dibuka. Ini enggak ya? Ternyata nggak punya. It's okay, pakai seadanya aja. Apa yang saya suka dari masakan orang luar, kalau sehatnya ya sebagian masakan luar tuh emang ada yang sehat, ada yang nggak sehat, teman-teman. Sama masakan Indonesia kan juga ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Walaupun goreng-gorengan, tapi kan makanan kita sebenarnya juga banyak yang makanan sehat sebenarnya. Cuman yang saya suka dari makanan orang sini itu simple bikinnya. Tidak semua makanan simple bikinnya, cuman banyak makanan tuh yang simple bikinnya, yang kita nggak perlu berkeringat, yang membutuhkan bumbu-bumbu yang banyak. Basicnya makan di sini bumbunya sangat-sangat sederhana sekali. Garam, bawang putih, itu yang biasanya sering dipakai. Apalagi merica, cuman gitu-gitu bahannya. Nggak ada lengkuas, nggak ada jahe, apalagi kemiri, apalagi teman-teman, luwak ya, ketumbar,
jinten gitu-gitu tuh. Ya ada beberapa makanan yang kayak agak ribet bumbunya, cuman secara general bumbunya gampang banget. Bawang bombay-nya akhirnya cuma dapat segini bawang bombay-nya. Oke, sekarang kameranya mau tak tunjukkan ke bawah ya, biar teman-teman bisa lihat proses marinate si salad-salad ini. Medan hadir, halo Mbak Widianti, salad pakai saus apa Mbak? Nah ini saus salad saya, nacho. Saya tuh nggak terlalu suka salad yang kebanyakan saus, apalagi yang nggak creamy gitu, itu kurang suka. Bentar, tak tunjukkan ke sini. Oke, mana? Bawah. Nah, nih. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini ada kentang, tomat, kemudian paprika hijau di bawah, kemudian telur ikan yang sudah dingin dan sudah dimasak, kemudian di sini ada bawang bombay ya. Pertama saya akan kasih, entah teman-teman, ini biar teman-teman bisa melihat dengan jelas ya. Ini. Hai sayangku, asala. Apa kabar nak? Hai. Cantiknya sayangnya ibu, anak baiknya ibu. Lihat teman-teman, Nacho bawa apa? Show to teman-teman what you bring papa. Bola. Oh, ikan asin. Nacho bawa ikan asin. Esto es un pez. This is a fish that flies. Ini ikan terbang itu loh teman-teman, kayak ikan-ikan yang di simbol Indosiar ya dulu ya. Nah ini ikan asin ini kalau di sini itu untuk camilan, jadi dia nggak digoreng atau dimakan gitu, nggak, ini untuk camilan seperti ini. Mbak Herlina terima kasih. Lihat tuh Nacho dia akan makan. Jadinya kita off kan sebentar masakannya ya teman-teman. Enak? Enak sekali. Enak sekali. Nanti saya akan bahas tentang ikan asin ini, entah kapan-kapan ya, tentang sejarah ikan asin ini di sini. Anyway, ini saya taruh dulu di sini. Terus ini saya akan beri dengan sedikit garam. Garam saya hampir out of stock. Garam. Sedikit lagi. Kemudian saya akan beri dengan vinegar atau cuka. Di sini saya pakai cuka apa? Saya pakai cuka anggur hijau. Ini kalau cukanya itu suka-suka kita. Sebenarnya cuka ini selain memberikan sensasi warna kecut, cuka ini juga untuk memarinate sayur-sayur ini agar tidak cepat busuk dan basi. Coba teman-teman kalau mau bereksperimen ya, potong sayur, tomat, dan sayur-sayuran lain, taruh di dalam mangkok, masukkan ke dalam kulkas, dalam keadaan tertutup atau terbuka. Beberapa hari kemudian akan busuk dan aromanya akan berubah. Tapi kalau dikasih cuka, ini aromanya akan tetap sama, lebih tahan lama dibanding tanpa diberi cuka. Kemudian sekarang saya beri dengan olive oil, teman-teman. Olive oilnya juga agak banyak, karena olive oil yang mentah ini bagus untuk kesehatan menurut teori, katanya begitu. Ini sekarang tinggal kita aduk-aduk begini sampai dengan merata. Ini udah siap disajikan, bisa dimakan untuk camilan, untuk topping roti. Di sini roti kan nggak selalu manis ya teman-teman, kadang-kadang di toppingnya dikasih sayur-sayuran segar begini. Dan ini karena banyak, ini nanti sisanya bisa kita simpan di kulkas dan bisa dinikmati hari-hari berikutnya gitu. Nah inilah salah satu rahasia saya yang bikin suami saya terkintil-kintil, karena saya bisa masak masakan orang sini. Apakah bisanya dari dulu bisa? Ya enggak ada orang yang dari dulu bisa, enggak ada, tapi belajar
dari tuntutan dan kehidupan masing-masing tentunya teman-teman. Karena saya tinggal di sini ya kan, secara nggak langsung pelan-pelan saya bisa mendalami dan mencuri ilmu-ilmu orang sini, gimana cara bikin makanan sini dan lain sebagainya. Nah ini dia penampakan saladnya seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi yang hijau ini bukan brokoli ya, yang hijau ini adalah paprika hijau. Teman-teman bisa ganti pakai paprika merah, cuman saya lebih suka paprika yang warna hijau karena tidak warnanya tidak ngerusak warna yang lain. Kalau paprika merah tuh kadang-kadang suka ngerusak warna yang lain, kayak warnanya ini jadi berubah agak sedikit merah. Tapi kalau yang hijau gini tidak terlalu merusak warna. Kemudian ini tomatnya warnanya nggak merah karena ini adalah tomat ungu, dalamnya warnanya lebih pink dibanding dengan tomat jenis tomat yang lain. Gimana rasanya? Yuk sekarang kita coba. Kita putar lagi kameranya ke sini ya. Oh. Tuh jendela, langitnya bagus banget ya teman-teman. Oke, sekarang menghadap ke muka saya. Kita akan coba tes rasanya sudah asin atau kecut atau bagaimana, kita coba dulu. Halo Mbak Sri, Naco mau tahu lagi ikan asin. Nih, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia penampakannya seperti ini. Wah, sepertinya enak. Buat apa itu Mbak Dewi? Ini buat salad Mbak. Pasti enaknya, segar juga, saya terbuat dari bahan-bahan masih fresh. Iya, yang tidak fresh cuman telurnya, karena telurnya sudah dimasak. Yang lainnya fresh. Hopefully ini sehat ya teman-teman. Jadi kita coba sedikit paprikanya, sedikit telurnya, sedikit kuahnya. Ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Nacho untuk coba ya. Nacho, Papa, mana que momentito to give testimony about the salad that I just make. I told to teman-teman, this kind of salad is make you fall in love with me. Terkintil-kintil. I tell to teman-teman, this is one of the secret that you love me is because I made this salad. But I don't know, is true or no. So kita buktikan ya teman-teman. Telur ikannya yang kecil aja kali ya, kan cuman mencoba. Telur ikan, kemudian tomat. Salad of love. Salad of love kata Nacho. Nih, a ver, un poquito ahí, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dia tergintil-gintil apa enggak sama saya. Ya kan teman-teman, terbukti suami saya tergintil-gintil sama saya. Oh, tastes good. See? Un poquito más de sal, ¿no? No, because why? Because you just eat this and this misalada. Because of that. Nacho bilang mungkin sedikit garam, saya bilang enggak, karena Nacho habis makan ikan asin dan asin banget, terus makan yang makanan biasa kan jadi nggak terlalu asin, jadi saya bilang enggak. Tuh teman-teman diambil lagi. Dan resep rahasia ini tidak berlaku untuk semua pasangan suami istri ya teman-teman, tergantung pasangannya, karena kan tidak semua orang suka sama makanan yang saya makan dan suami saya makan. Mungkin bagi kami ini enak, mungkin di lidah teman-teman yang tidak terbiasa mungkin ini kayak makanan yang aneh, kok mungkin barangkali bahkan ada yang bilang kok kolu, kok tertelan gitu loh, karena nggak terbiasa. Cuman kalau untuk case untuk saya dan suami saya, ini adalah salah satu makanan favoritnya suami saya, dan suami saya seneng banget kalau saya masak ini saya makan lagi teman-teman. Enak banget. Kali ini saya nggak ngikutin sarannya Nacho untuk ditambahin garam, karena
udah pas. Cuman karena dia makan ikan asin, makanya habis makan yang asin-asin, makanan-makanan biasa jadi kayak nggak asin. Anyway, ini dia rahasia suami terkelepak-lepak. Saya masukkan ke dalam kulkas dulu. Kita tutup, kita simpan di kulkas biar dingin, siap untuk dinikmati kapanpun kita mau. Bentar teman-teman ya, kulkasnya penuh. Oke, selesai. Papa, how much you buy this? 2 euro or 3 euro? No, de volador. Sí, pero si ikan asin ini, teman-teman, per bijinya saya tanya Nacho berapa per bijinya, harganya per bijinya. Kita ada beberapa karena Nacho tuh suka olive oilnya pakai yang apa, Mbak? Sebentar, ini saya pause dulu ya. Di Spanyol itu merek olive oil banyak sekali. Jadi no matter kita pakai yang apa, tergantung teman-teman suka yang mana, tergantung kita sukanya yang mana. Dan saya sama Nacho selalu, biasanya ya, hampir selalu mengkonsumsi olive oil yang virgin, yang perasan pertama. Cuman jenis olive-nya itu berbeda-beda di sini. Ada yang perasan pertama itu karena dia masih kental banget, kalau masuk ke tenggorokan tuh di tenggorokan agak serak. Itu biasanya salah satu cara kita mengetahui, cara tubuh kita mengetahui itu first perasan pertama atau enggak. Jadi kita tubuh kita biasanya kalau yang sensitif tahu dia agak serak-serak di sini. Tapi juga tergantung jenis olive-nya. Di sini kan jenis olive ada banyak macamnya, teman-teman. Tapi memang biasanya kita selalu pakai yang virgin, yang perasan pertama. Kalau di Indonesia mungkin banyak brand bodega sepertinya ya. Nah, tahu, sepertinya brand itu banyak di Indonesia. Tapi kalau di sini boleh pakai yang apa aja. Bahkan kalau di Castellón kita jarang beli olive oil karena kita ada minyak sendiri dari ladang yang diperas oleh perusahaan untuk kita, kemudian kita dikasih bagian gitu. Jadi bisa pakai yang mana aja. Anyway, tadi saya mau cerita sedikit tentang si ikan asin ini. Jadi ikan asin ini di sini dijualnya per satunya harganya 2,5 euro, atau coba hitung ya. 17 34 ditambah 8.000, 42.000 satunya ikan asin di sini nih, kurang lebih ya 43.000 gitu, segitu harganya. Dan biasanya Nacho ini untuk camilan Nacho biasanya, jadi nggak kita goreng atau kita sambal gitu, enggak. Ini kita iris begini ya, sama persis lah seperti di Indonesia. Cuman kalau di sini saya kolu teman-teman makan garing gini karena dia mengeringkannya dia agak lumayan bersih, jadi terhindar dari apa namanya, dari laler dan sebagainya gitu. Dipotong gini, ini dagingnya. Ikan asin apa? Nama ikan asinnya ikan asin bolador, atau bolador tuh terbang, ikan terbang. Teman-teman tahu ya jenis ikan yang terbang-terbang itu loh, yang bisa terbang. Kalau teman-teman lihat Indosiar dulu ya, saya nggak tahu, saya udah lama banget kan nonton Indosiar. Itu kan kayak ada apa namanya, lambangnya kayak yang ikan terbang, yang seperti itu nih, ikan bolador. Ini khas banget di area Andalusia, tepatnya di pesisir di Costa del Sol, tepatnya lagi di provinsi Cadiz, lebih tepatnya lagi di area La Linea. La Linea itu karena benar-benar di pinggir pantai, dan di daerah sana banyak banget jenis ikan bolador ini. Jadi para nelayan nangkap ikan ini dan dikeringkan dan dijual. Lokasinya La Linea ini ada di dekat Algeciras, dekat banget sama Gibraltar, teritorialnya United Kingdom, sekitar 30 menit dari rumah, dan segitu. Iya,
Ini nggak dimasak, dimakannya mentah. Orang sini memang makannya mentah. Kayak ini begini, atau kadang-kadang dicampurin di salad seperti yang saya bikin tadi. Jadi instead dikasih telur ikan, itu dikasih suiran apa namanya, ikan asin ini. Kalau yang nggak biasa makan mungkin akan bilang, itu ikannya amis karena nggak dimasak. Kalau yang nggak biasa mungkin gitu. Cuman kalau yang udah biasa ini enak banget teman-teman. Ya. Sebenarnya ini sudah difermentasi pakai garam kan, udah mateng pakai matahari sama pakai garam. Udah kering. Anyway, so saya udah cerita ke teman-teman tentang salah satu rahasia saya bikin suami kelepek-kelepek, dan tadi teman-teman sudah lihat sendiri, Nato suka banget sama salad ikan, salad telur ikan dan sayur yang saya buat. So besok-besok saya berbagi lagi rahasia yang lain lagi yang bikin suami saya kelepek-kelepek. Mungkin ini tidak berlaku untuk teman-teman, tapi barangkali rahasia-rahasia yang lain mungkin nanti akan bisa teman-teman tiru, atau mungkin teman-teman punya rahasia yang lebih canggih lagi untuk bikin suami kelepek-kelepek. Mbak Sri, terima kasih. Itu nggak asin ya, ini namanya ikan asin, rasanya ya asin teman-teman. Anyway, mungkin sekian dulu ya video kita hari ini. Saya mau ngobrol dulu sama Nato sama Matilde, karena Matilde baru pulang sekolah, mau ngobrol-ngobrol sebentar sebelum nanti kita makan siang. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Matilde lagi istirahat karena baru pulang sekolah. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi besok. Bye.